Sajikan performa terbaik, Jepang akui perkembangan timnas Indonesia. Kontrak Sintayong diperpanjang PSSI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jepang akui perkembangan timnas Indonesia. Jepang menjadi lawan terakhir bagi skuad Garuda di babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Stadion Al-Tumama Doha, Qatar menjadi saksi siapa pemenang duel kedua tim yang sama-sama berhasrat lolos ke fase knockout Piala Asia 2023 ini. Dalam pertandingan ini, tekanan sesungguhnya justru pada Jepang yang baru saja menelan kekalahan dari Irak dengan skor 1-2. Melawan timnas Indonesia, Hajime Moriyasu berbekal 3 poin. Sebagai pemegang titel nomor 1 di Asia dan favorit juara, situasi ini disebut membuat tim Samurai Biru krisis kepercayaan diri. Bahkan hal ini membuat winger Stade de Reims secara tersirat mengakui timnas Indonesia adalah lawan yang kuat. Saya rasa pertandingan melawan Indonesia tidak akan mudah. Ini akan menjadi pertandingan di mana kami perlu menunjukkan kekuatan kami, ucap Junya Ito. Situasi ini juga membuat pemain Jepang Takehiro Tomiyasu memilih bersikap berhati-hati saat meladeni timnas Indonesia pada laga pamungkas grup D ini. Ia menyebut ini pertandingan yang tidak mudah. Sementara itu pemain Jepang yang lain, yakni Koki Machida, terkesan dengan serangan-serangan cepat timnas Indonesia. Di saat bersamaan ia mengkritisi rapuhnya pertahanan Jepang di Piala Asia 2023 ini. Namun tidak bisa dibantah, Jepang memiliki level berbeda dengan kesebelasan negara-negara di Asia. Skuad asuhan Hajime Moriyasu itu sangatlah perkasa. Dengan semua titel yang melekat pada tim Samurai Biru, Hajime Moriyasu menegaskan timnya datang ke Qatar untuk tampil di final Piala Asia 2023. Sementara itu terlepas dari hasil pertandingan malam ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan, laga melawan Jepang bukan sebuah halangan bagi tim Garuda untuk mengeluarkan permainan maksimal. Sintayong amat sangat menyadari bahwa Jepang berada di top level menjadi nomor 1 di AFC. Jepang adalah top level dan di AFC menjadi tim nomor 1 akan sulit dan berat bagi kami. Tapi kami ingin menunjukkan performa yang baik dari seluruh persiapan yang sudah dilakukan, kata Sintayong. Hal senada pun disampaikan oleh Egy Maulana Fikri. Ia menegaskan bahwa timnas Indonesia sudah berkembang pesat. Lebih dari itu, gelandang timnas Indonesia Mark Klok mengakui tidak mudah bagi timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan menjadikan turnamen ini sebagai kesempatan untuk menimba ilmu. Kami merupakan tim termuda dibandingkan seluruh tim Piala Asia, jadi ini akan sangat sulit bagi kami. Lolos ke babak berikutnya adalah sebuah pencapaian besar. Masyarakat di Indonesia juga tahu itu. Mereka punya semangat tapi juga realistis, tutur Klok kepada NOS. Fakta menarik perjumpaan timnas Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023. Ini bukan kali pertama timnas Indonesia bersua dengan tim Samurai Biru. Dari total 15 pertemuan sebelumnya yang sudah tersaji, timnas Indonesia memang cenderung inferior saat menghadapi Jepang. Sebab tim Merah Putih hanya berhasil menang sebanyak 5 kali saja. Sementara itu timnas Jepang mengantongi 8 kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berujung tanpa pemenang alias imbang. Pada pertemuan terakhir sebelum laga malam ini, Jepang sukses menggasak Indonesia dengan skor 5-0 pada 11 Juni 1989. Duel kali ini juga memiliki catatan menarik karena menjadi pertemuan perdana bagi kedua kubu di panggung Piala Asia. Sebelumnya Indonesia dan Jepang belum pernah bersua di kejuaraan ini. Dari seluruh perjumpaan sebelumnya, sebagian besar laga yang mempertemukan kedua tim tersaji pada kejuaraan Piala Merdeka. Di ajang ini keduanya sudah berjumpa sebanyak 7 kali. Timnas Jepang menjadi salah satu lawan yang sudah dinanti-nantikan pendukung timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Selain menentukan nasib skuad Garuda, laga ini juga menjadi momentum yang istimewa. Alasannya anak asuh Hajime Moriyasu menjadi salah satu raja di kawasan Asia.
Mereka mengoleksi gelar juara Piala Asia terbanyak karena sudah 4 kali meraihnya pada edisi 1992, 2000, 2004, dan 2011. Tentu jika pada kesempatan ini Garuda mampu meraih hasil positif, maka sejarah baru sebenarnya akan terukir. Namun lebih dari itu, melawan Jepang adalah sebuah pembelajaran istimewa untuk skuad asuhan Sintayong. Melawan skuad nomor 1 di Asia, memberikan banyak pembelajaran untuk tim Merah Putih untuk lebih berkembang lagi. Ketum PSSI didesak kontrak Sintayong auto diperpanjang. Kepemimpinan Sintayong di Timnas Indonesia mendapatkan pujian dari media asal Vietnam The Top 24/7. Meskipun belum mampu meraih gelar juara, Sintayong dinilai telah membawa perubahan besar bagi skuad Garuda. Piala Asia 2023 sendiri menjadi momen penting bagi sang pelatih dan Indonesia. Sebuah kemenangan meski tidak terlalu spektakuler baik dari segi hasil maupun taktik, namun merupakan hasil yang patut disyukuri. Ini adalah hasil dari reformasi berkelanjutan dari Sintayong. Tulis The Top 24/7. Media Vietnam ini pun memberikan apresiasi pada kemajuan yang dibuat oleh Timnas Indonesia dan Sintayong. Sebab apa yang terjadi di Indonesia bisa memicu perkembangan sepak bola di ASEAN termasuk Vietnam agar lebih kompetitif lagi. The Top 24/7 pun menekankan bahwa kemajuan yang terjadi di Indonesia sangatlah jelas. Memang belum ada gelar yang didapat, akan tetapi ada beberapa indikator yang bisa dipakai untuk menilai. Salah satunya adalah ranking FIFA dan cara bermain Indonesia. Cara terbaik menilai kesuksesan Sintayong bukanlah dari gelarnya, melainkan performa para pemainnya di lapangan. Harus diakui bahwa Indonesia menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam konfrontasi di Piala Asia dengan tim Vietnam. Tulis Soha. Tentu publik tidak boleh tutup mata dengan apa yang dituliskan oleh media kenamaan Vietnam tersebut. Meskipun beberapa pundit sepak bola tanah air seperti Bung Toel kerap mengkritisi dan mendesak Sintayong untuk minggat dari Indonesia, namun banyak pengamat sepak bola dari tanah air yang sepakat dengan apa yang dituliskan oleh Soha, bahwa progres yang dibawa Sintayong pada Indonesia adalah nyata. Maka dari itu, pengamat sepak bola Justinus Laksana atau biasa disebut Coach Justin memohon kepada Ketum PSSI Erick Thohir agar kontrak pelatih Timnas Indonesia Sintayong diperpanjang tanpa perlu menunggu bulan April mendatang. Karena saya melihat banyak sekali progres yang dilakukan dengan segala keterbatasan. Jadi untuk semua pihak yang akan lebih tenang bekerja jika kontrak kedepannya lebih jelas dengan memperpanjang kontrak Sintayong. Terima kasih Pak Erick Thohir. Tegas Coach Justin. Bukan sebuah rahasia lagi memang jika pemain di level timnas sekalipun banyak yang belum memahami dasar-dasar bersepak bola. Bahkan fisik pemain pun kerap menjadi salah satu keterbatasan yang menghambat perkembangan timnas Indonesia dari masa ke masa. Namun dengan kehadiran Coach Sintayong, semua keterbatasan yang dimiliki oleh timnas Indonesia tersebut pada akhirnya mulai terkikis sedikit demi sedikit, sehingga bisa memberikan progres positif di mata Coach Justin. Perlu diketahui kontrak Sintayong bersama PSSI sendiri akan berakhir pada Juni 2024 ini. Nasib pelatih Korea Selatan itu bersama timnas Indonesia akan dibahas setelah Piala Asia U23 2024 dan laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024. Erick Thohir sendiri sebelumnya mengatakan perpanjangan kontrak Sintayong tergantung dengan performa timnas di ajang Piala Asia Qatar. Apabila PSSI menilai performa Garuda cukup bagus di Piala Asia ini, adakah Sintayong bakal diperpanjang kontraknya sampai 2027?